Setelah kita melakukan transaksi pembelian dengan PPN Include secara kredit, langkah selanjutnya kita akan belajar untuk menginput pembelian dengan PPN Exclude yang akan dibayar secara tunai dan dikeluarkan secara transfer via Bank Mandiri. Tapi sebelum itu, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Jika ada barang datang dari supplier yang disertai dengan invoice atau tagihan, maka kita catat sebagai pembelian barang dagangan. Pencatatan pembelian ini akan menambah stok barang. Pada materi kali ini akan dicontohkan transaksi pembelian barang secara tunai sehingga akan mengakibatkan adanya pengeluaran kas atau bank. Sama seperti sebelumnya, saya sudah mencatat data-data yang sebelumnya itu kita sudah melakukan transaksi, tetapi belum kita catat. Di sini, saya sudah melakukan transaksi pada tanggal 5 Mei dengan item berikut ke supplier MKO ini. Item-item berikut kita akan input dan di sini juga menggunakan PPN Exclude 11% dan pembayaran via Bank Mandiri. Langsung saja, Anda bisa klik ke menu pembelian, kemudian klik kembali pada modul daftar pembelian, lalu klik tambah. Masukkan tanggal transaksinya, yaitu tanggal 5. Langkah selanjutnya, klik di bawah kolom kode item untuk mencari itemnya. Karena saya sudah mencatatnya, saya akan mengcopy paste saja. Tetapi, nanti kita akan praktekkan panggil item-itemnya dengan menggunakan nama. Kita akan mencontohkan kedua item ini. Kedua item ini kita akan input dengan memanggil nama barangnya. Masukkan itemnya, kemudian tentukan jumlah itemnya. Klik Enter, maka secara otomatis sistem akan memanggil item dengan kode yang sudah saya paste. Tentukan jumlahnya. Jika sudah menentukan jumlahnya, langkah selanjutnya kita akan input item yang kedua. Perlu diingat, item kedua ini saya akan memanggil hanya dengan menggunakan nama itemnya. Masukkan kata kunci atau nama itemnya, kemudian Enter. Setelah itu, tentukan kembali pada jumlah dari item tersebut. Oke, kita akan melakukan input item yang ketiga dengan metode yang sama seperti yang dilakukan pada input item yang kedua sebelumnya. Ketika item sudah dimasukkan, langkah selanjutnya tentukan nama suppliernya. Pilih pajaknya adalah pajak exclude. Kemudian, tentukan pajak senilai 11% yang berada di sini. Nah, ini merupakan menentukan pajak secara manual. Nanti, kita akan melakukan menentukan pajaknya secara otomatis. Oke, kita akan melakukan pembayaran ke Bank Mandiri. Mari kita lakukan pembayaran ke Bank Mandiri senilai 10.600.500. Klik buku yang berada di samping nominal. Kemudian, saya akan memilih Bank Mandiri. Setelah itu, klik OK. Yang berarti, ada pengeluaran kas dari Bank Mandiri senilai 10.600.500 dan di sini ada DPP per item atau dasar pengenaan pajak senilai 9.550.000. Ini merupakan nilai pajak totalnya. Dan untuk total akhir ini merupakan dari harga total barang ditambah pajaknya. Setelah itu, mari kita simpan. Kita sudah simpan input pajak exclude dan pembayaran via Mandiri. Tadi itu, kita menerapkan pajak exclude secara manual. Maka, kita akan mencontohkan menginput pajak exclude secara otomatis 11%. Langkah pertama, Anda klik ke menu pengaturan, kemudian klik kembali pada modul pengaturan umum. Pilih tab transaksi. Scroll ke bawah, kemudian yang di sini Anda bisa pilih exclude.
Tentukan nilainya adalah 11%. Setelah itu, klik simpan. Tetapi pada suppliernya, tentukan pajaknya secara default. Pilih master data, kemudian klik pada modul daftar supplier. Cari supplier yang ingin diinput pajaknya secara otomatis. Klik itemnya, kemudian klik edit. Di opsi ini, pilih yang default. Di sini juga tertulis default yang mengacu pada pengaturan. Yang berarti, default ini akan menentukan otomatis dari pengaturan umum yang sebelumnya sudah kita ubah ke exclude. Jika sudah, klik simpan. Mari kita input itemnya dengan cara yang sama dan PPN-nya adalah PPN exclude. Oke, mari kita input suppliernya. Maka secara otomatis, pajak akan terubah menjadi exclude dan nilai pajaknya akan otomatis terisi 11. Itulah yang dapat disampaikan dalam video input pembelian kredit dengan PPN exclude 11%. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda dapat memahami tutorial-tutorial ke toko menarik lainnya. Bagi yang ingin training program ke toko, Anda bisa menghubungi nomor berikut agar Anda bisa memahami tutorial-tutorial ke toko lebih dalam lagi.